Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Ninia Rahma, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Muhammadiyah Jember, Gelombang 2 tahun 2024. Saya akan menjelaskan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional pada elemen demonstrasi konseptual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pendidikan pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman. Pendidikan zaman kolonial diselenggarakan hanya untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya dan hanya dikhususkan untuk calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1854 berdiri Sekolah Bumi Putra. Sekolah ini dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sekolah Bumi Putra hanya memiliki 3 kelas, yaitu kelas membaca, menulis, dan menghitung yang diajarkan seadanya saja. Pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Peserta didik diberi kebebasan dalam mengekspresikan bakat, minatnya, dan diajarkan nilai-nilai sosial dan kebudayaan Indonesia. Taman Siswa merupakan awal dari pendidikan Indonesia berkembang. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat, yang artinya bahwa pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati sebagai Hari Pendidikan karena diambil dari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharu yang sangat penting dan berjasa dalam perjalanan pendidikan nasional. Berdirinya Taman Siswa menjadi awal dari visi misi serta tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsa melalui pendidikan dan mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Pada masa kemerdekaan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, bahkan program pendidikan gratis untuk pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka saat ini juga memberikan ruang untuk peserta didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui pembelajaran terdiferensiasi. Pendidikan saat ini juga dituntut untuk dapat mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Maka dari itu, sebagai pendidik yang berpihak pada peserta didik, kita harus dapat menyesuaikan pendidikan saat ini pada 2 kodrat tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya lahiriah dan batiniah. Prinsip tersebut sesuai dengan esensi dari kurikulum Merdeka Belajar saat ini, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru sehingga mendorong keterbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik diharapkan mampu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang enam, kreatif. Lalu, siapakah kita sebagai seorang pendidik yang baik? Sejatinya, menjadi guru bukan hanya tentang mengajar ataupun mendidik,
namun juga siap untuk menginspirasi berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar perjalanan pendidikan nasional sampai saat ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dari semboyan tersebut, pendidik di Indonesia diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, namun juga mampu menuntun peserta didik untuk dapat mencapai kekuatan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.